Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berita jemaat hari ini Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. Liturgi yang digunakan adalah liturgi bentuk ketiga, yaitu Minggu Paskah ketiga, atau disebut dengan Misericordias Domini, yang berarti ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang bertugas pada ibadah pada hari ini, pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sunan Tuluwui, liturgos Diakon Krishna Sudarti, SP MSI, perwakilan dari lingkungan Getsemani, organis Bapak Erwin Priyadi, SPMM, singer grup lingkungan Hermon, dan didukung oleh perwakilan penetua diakon lingkungan Betania, Efrata, dan Sinai. Bagi anak-anak sekolah hari Minggu, bisa mengikuti ibadah khusus anak-anak di channel YouTube GKE Tamiang Layang setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB dan seterusnya. Kemudian, kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau ke bendahara jemaat atau juga ke kantor majelis resort Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang di Komplek Pastori Watas GKE Tamiang Layang, belakang Pasar Temenggung, Jayakarta. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan bait kedua. Pada bait kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Mari semua kita bernyanyilah. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 116, ayat 1 sampai ayat yang keempat, serta ayat 12 sampai ayat yang ke-19, yang demikian bunyinya. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab yang pertama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat, kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 427, bait 1 dan bait yang ketiga. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawarkan dirimu, meliput dosa. Ku suka menuturkan, ku suka mengajarkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan
Kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Salam, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berada di rumah, dan kita selalu diliputi oleh sukacita dan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Las Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada kesempatan ini kembali bersama-sama kami datang kepadamu. Kami dari rumah masing-masing ingin dan rindu memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini walaupun dengan segala kekurangan, keterbatasan hamba, kiranya kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami sambut firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia,
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Paskah ketiga ini dengan subtema yaitu mencerminkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Dengan subtema tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempunyai satu tujuan supaya jemaat termotivasi untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai pekerjaannya, Yesus memanggil murid-muridnya orang-orang yang sederhana, yang diantaranya adalah para nelayan. Ya, memang mereka dipersiapkan oleh Tuhan melalui satu proses pendidikan, pengajaran, latihan, gemblengan, dan juga contoh dari teladan Tuhan Yesus yang telah ia berikan. Nah, melalui proses itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diharapkan murid Tuhan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga pada saatnya nanti mereka siap untuk diutus oleh Tuhan. Nah, ya memang dalam batin mereka memang ada terbetik harapan-harapan yang pada saatnya nanti mereka akan mengalaminya, ataupun cita-cita sebagaimana apa yang mereka harapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya memang selama 3,5 tahun para murid ini bersama-sama, ada banyak hal yang telah mereka terima, ada banyak hal yang telah mereka dengar dari Tuhan. Demikian pula ada banyak hal, keajaiban-keajaiban yang mereka alami. Tapi tidak lupa juga Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada mereka bahwa pada suatu hari nanti ia akan menderita, ia akan disiksa, dianiaya, bahkan mati. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi pada saat semuanya itu terjadi ataupun menjadi suatu kenyataan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia diadili, ia disiksa, dianiaya, ia dibawa kepada penyalipan, kemudian ia mati. Nah, semua peristiwa-peristiwa itu terjadi di hadapan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak berdaya. Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa. Dan apa yang telah mereka harapkan hanya bisa melihat saja. Ya mungkin di antara mereka yang ada yang dari dekat, ada juga yang dari jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia mati dan membuat mereka juga pada akhirnya tidak ada harapan kembali. Inilah yang dialami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh dua orang murid. Dua orang murid ini menarik diri dari Yerusalem. Mereka pergi jauh. Mereka pergi tanpa harapan. Dalam perjalanan mereka hampa. Mereka yang bercita-cita ataupun mereka yang terbesit dengan harapan-harapan mereka menjadi sirna. Dengan jelas apa yang dikatakan dalam dialog mereka kepada orang asing. Mereka menunjukkan kekecewaan mereka. Apa yang mereka harapkan.
Mereka mengharapkan dari seorang Yesus ini supaya bisa membebaskan mereka. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena harapan itu telah pupus, karena ternyata Yesus telah mati. Harapan itu juga pupus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ajaran ataupun pemberitahuan dari Tuhan Yesus sendiri juga hilang dari ingatan mereka. Jadi mereka tanpa mempunyai harapan. Ibu Bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit, menang dan hidup adalah Ia yang maha kuasa. Ia yang maha tahu. Ia yang berkuasa di sorga, dan Ia juga yang berkuasa di bumi. Ia tahu pergumulan murid-muridnya, dan di saat, di mana, dan di saat yang tepat atau waktu yang tepat, Ia tahu apa yang Ia lakukan. Keadaan murid-murid yang mulai ketakutan, keadaan murid-murid yang sudah mencari jalan sendiri, atau mencari jalan masing-masing, ataupun kembali kepada kampung halamannya. Dan ternyata Tuhan Yesus ini tidak membiarkan mereka kehilangan pengharapan. Pada saat yang tepat, pada saat ketiadaan harapan tersebut, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, atau Ia menjumpai mereka secara khusus atau secara pribadi. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa Ia bangkit, Ia hidup. Ini adalah suatu perjumpaan kasih Kristus dan kesetiaan Kristus kepada mereka. Yesus mengasihi mereka dan Ia setia kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertemuan mereka diawali dengan ketidaktahuan ataupun juga ketidakmengertian mereka. Siapa sebenarnya orang asing ini? Sampai saatnya tiba, terbukanya misteri. Mereka mengenalnya, jiwa ataupun batin mereka kembali bergairah, atau mereka memiliki kekaguman kembali. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah hidup, walaupun berakhir dalam misterius juga. Namun kini iman dan harapan murid Tuhan ini yang pupus itu bangkit kembali. Ajaran yang terlupakan sesaat kini diingatkan kembali. Hidup kembali berubah total karena berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui cerita ini apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua? Yang pertama adalah bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah hal yang sangat penting dalam iman Kristen. Karena peristiwa kebangkitan Kristus itu dari antara orang mati, kita mengetahui bahwa kerajaan sorga telah memasuki sejarah bumi ini. Dunia sekarang menuju kepada penebusan, bukan bencana. Kuasa Allah yang dahsyat sedang bekerja menghancurkan dosa, menciptakan hidup baru, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kali yang kedua. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kebangkitan ini menolong kita semua untuk menemukan arti bahwa dalam tragedi besar sekalipun, tak peduli apapun yang terjadi pada kita, saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kebangkitan itu memberikan kita harapan untuk masa depan yang cerah. Dalam situasi keadaan di mana kita bersama-sama pada saat ini, mewabahnya COVID-19 yang telah terjadi di mana-mana, kembali kita bisa melihat dari sisi positif dari keberadaan kita pada saat ini. Kita diingatkan kembali untuk selalu merenung ulang seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita untuk mengenal Tuhan. Seberapa dekat kita mengasihi Tuhan. Karena Dia yang telah mengasihi kita dan yang telah setia kepada kita. Kemudian sudah benarkah sandaran kehidupan kita ini kepada Tuhan? Sudah benarkah taburan cinta kasih kita kepada Tuhan
maupun kepada sesama kita selama ini. Kemudian juga sudah siapkah kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua? Karena dalam proses keberadaan kita pada saat ini, sekali lagi, membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin berjaga-jaga akan hari-hari kita, supaya tetap terus mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan ungkapan kasih dan kesetiaan ini tentunya bagaimana kita juga menghargai sesama kita, menghargai, menghormati pemerintah kita atau para pemimpin kita yang telah terus-menerus mengingatkan dan memberikan kita sekalian supaya kita berada di dalam suatu kondisi supaya kita sama-sama terlindungi, merasa aman, merasa nyaman, dan hidup sebagaimana adanya. Sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita juga merasakan bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya yang patut kita rasakan, sebagaimana apa yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian.
pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyapa kami sekalian, dan Engkau mau menjumpai kami sekalian, melewati perenungan kami bersama-sama pada saat ini. Kami percaya Engkau telah membangkitkan semangat kehidupan kami dalam segala pergumulan yang kami rasakan bersama-sama. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan apa yang Tuhan akan perbuat tepat pada waktunya untuk bersama-sama dengan kami sekalian, untuk memecahkan seluruh problema kehidupan kami. Karena itu kami bersama-sama pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dalam setiap pergumulan kehidupan rumah tangga, Tuhan memberkati semangat juang kehidupan mereka untuk selalu mempergunakan waktu yang ada ini dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, yang mereka juga perjuangkan demi masa depan anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembang pendidikan mereka. Kami juga percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka yang berkekurangan, mereka yang diliputi oleh berbagai macam persoalan ekonomi. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang selalu mereka rindukan, yang mereka harapkan dan mereka perjuangkan tersebut. Demikian pula mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati pengobatan mereka. Tuhan kiranya memberikan kesempatan bagi mereka untuk disembuhkan dan merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita, saudara-saudara kami yang kehilangan sanak saudara mereka, mereka yang berduka cita. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Ya Bapa di surga, mampukan mereka untuk melihat karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga teringat ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang terpenjara, mungkin oleh karena kesalahan, mungkin oleh karena kelalaian mereka. Tuhan kiranya juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat kebesaran kasih-Mu walaupun dengan segala keadaan mereka. Mereka bangkit dan terus maju di dalam Tuhan, supaya pengenalan akan kasih-Mu semakin mereka dapatkan. Demikian juga pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dengan sukacita merasakan lawatan dan berkat-Mu dengan umur panjang yang sampai pada saat ini mereka terima. Biarlah mereka bersyukur dan terima kasih, karena semua ini adalah dari Tuhan. Kehidupan yang telah Tuhan berkati, berikan kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, sehingga hari-hari mereka terus senantiasa mewartakan kabar baik dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi mereka sekalian untuk melayani Engkau dan mengasihi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, yang dengan aktif untuk melayani dan memberitakan kabar baik. Secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, tingkat sinode, resort maupun jemaat yang sungguh tersebar luas ini. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi program gereja, baik itu persekutuan, kesaksian maupun pelayanan kasih. Tuhan memberkati dengan segala macam yang telah dilakukan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk pekerjaan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan mereka menjadi teladan yang terbaik di masa-masa mereka hidup dan berjuang demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah yang kami kasihi dan juga masyarakat secara luas bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan akan selalu melawat
pemerintah kami, bangsa dan negara ini. Walaupun dengan keadaan situasi mewabahnya COVID-19 pada saat ini, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan kami semua, wabah ini bisa berlalu. Dan kami masyarakat bisa mendengar apa yang menjadi anjuran pemerintah dan para tenaga medis. Tuhan juga memberkati. Dengan semangat yang ada, mereka telah berjuang untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Dan kami masyarakat juga bisa turut aktif ambil bagian dalam setiap protokol kesehatan yang telah dianjurkan bagi kami semua. Karena kami sungguh ingin terbebas dari keadaan musibah pada saat sekarang ini. Tuhan berilah pengharapan bagi kami semua, supaya kami juga bisa bergaul bersama-sama dengan sanak saudara kami, teman-teman kami, maupun orang-orang yang belum kami kenal, supaya namamu dipermuliakan dan berita sukacita, kabar baik Injilmu juga bisa disebarluaskan. Kami bersyukur, terima kasih, walaupun keadaannya seperti ini, kami bisa kembali untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan bersama-sama untuk kembali merenung ulang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya ketika waktu yang tepat Tuhan yang datang kedua kalinya, kami siap sedia kapanpun. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu ingat akan kehidupan kami sekalian, supaya kami juga semakin berarti dalam dunia yang fana ini. Demikian pula dalam kematian kami pun, kami percaya kami tetap bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidaklah terlepas daripada kendali Tuhan. Karena itu kami percaya apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami pinta tidak mampu untuk kami katakan satu persatu, kami percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya apa yang kami perlukan. Karena itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Doa dan harapan ini kami satukan dalam doa yang Tuhan ajarkan, yang bersama-sama kami juga ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pembimbing sebagai pengantar persembahan diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Allah kami Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, serta segala yang diam di dalamnya. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Melewati suka duka, sakit dan sehat, kegagalan dan keberhasilan, Engkau selalu menyatakan belas kasih dan berkat-Mu, sehingga hidup kami dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima, dan sertanya kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai agar dapat menjadi berkat demi kepujian nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197, bait pertama dan kedua, Besarlah Untungku.
hatiku terasa, tak bersulut berdosa, karena ku sungguh tahu jika Yesus pilihku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tentang milikku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Kita akhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis jemaat GKI yang layak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih.